Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Dwi Ariyanti, NPM 106, dan rekan saya Nifila Fauzia, NPM 076. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan bab metode pembelajaran, yaitu metode proyek, ceramah, dan diskusi. Metode proyek adalah suatu cara penyajian bahan pembelajaran di mana pelajar akan dihadapkan kepada suatu hal tertentu untuk mewujudkan tujuan belajar. Dalam metode pembelajaran proyek ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah pelajar akan lebih aktif dan akan terbentuknya pribadi yang harmonis dan bulat. Kekurangannya adalah metode ini membutuhkan banyak sekali waktu dan persiapan yang matang. Menurut Ingsi Uli Bukit Karo 1981 halaman 47-50, metode proyek ini memberikan banyak sekali kesempatan kepada peserta didik untuk membaca, meneliti, memahami, menghubungkan, dan mengembangkan pengetahuan yang mereka peroleh dari berbagai macam mata pelajaran. Salah satu kegiatan yang menggunakan metode proyek di sebuah TK adalah dengan membuat anak akan mampu menciptakan barang atau produk yang akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga akan terstimulus kreativitas dan motorik sosialnya melalui bekerja sama dan saling menghargai hasil karya temannya, dan bangga akan hasil karya diri mereka sendiri. Dalam metode proyek ini, anak akan belajar dengan cara yang menyenangkan dan secara tidak langsung akan melatih aspek perkembangan mereka, serta mereka akan dapat pengalaman karena menciptakan sebuah produk yang bermanfaat. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Nifila Fauzia. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Fadila mengenai metode pembelajaran yang kedua, yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara mengajar guru yang paling tradisional dan sudah lama dilakukan oleh para guru. Metode ini digunakan apabila pelajaran yang memerlukan penjelasan lebih banyak dari guru. Metode ceramah ini berguna untuk melatih peserta didik menjadi pendengar yang baik, dilatih memahami informasi, dan mencatatnya dengan baik. Metode ini dapat dilakukan dengan syarat: yang pertama, untuk memberikan pengarahan, petunjuk di awal pembelajaran; yang kedua, waktu terbatas sedangkan materi informasi yang akan disampaikan banyak; yang ketiga, lembaga pendidikan memiliki sedikit staf sedangkan peserta didik yang jumlahnya banyak. Untuk metode ceramah, yaitu ketika guru sedang mengajarkan di dalam gedung atau di dalam kelas dengan jumlah peserta didik yang cukup banyak mengenai materi G30 SPKI. Metode yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu metode diskusi. Apa sih metode diskusi itu? Metode diskusi ialah cara penguasaan bahan pelajaran melalui wahana tukar pendapat dan informasi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh untuk memecahkan suatu masalah dan memperjelas sesuatu bahan pelajaran. Melalui metode ini, peserta didik dibina untuk berani mengemukakan pendapat, sikap-sikap kritis, skeptis, toleran, dan kemampuan mengendalikan emosi. Metode ini dilaksanakan oleh pengajar apabila yang pertama, menyediakan bahan, topik yang akan didiskusikan; yang kedua, menyebutkan pokok-pokok masalah yang akan dibahas atau memberikan studi khusus kepada peserta didik; yang ketiga, menugaskan peserta didik untuk menjelaskan, menganalisis, dan meringkas; yang keempat, membimbing diskusi dan tidak memberi ceramah; yang kelima, melatih peserta didik dalam menghargai pendapat orang lain. Metode ini tepat dilakukan apabila 1. Peserta didik sedang berada di tahap menengah atau akhir proses belajar; 2. Pelajaran formal atau magang; 3. Perluasan pengetahuan yang dikuasai oleh peserta didik; belajar mengidentifikasi dan berusaha memecahkan masalah, dan serta mengambil keputusan. 5. Membiasakan peserta didik berhadapan dengan berbagai pendekatan, interpretasi, dan kepribadian. 6. Menghadapi masalah secara berkelompok. Dan 7. Membiasakan peserta didik untuk berargumentasi dan berpikir secara rasional. Keterbatasan metode ini adalah 1. Membutuhkan waktu yang banyak dan peserta didik yang lebih sedikit. 2. Mensyaratkan peserta didik harus memiliki latar belakang yang cukup tentang topik atau masalah yang akan didiskusikan.
3. Tidak tepat digunakan pada tahap awal proses belajar. 4. Apatis bagi peserta didik yang tidak terbiasa berbicara dalam forum. Sekian dari kelompok